Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wahidi burhanu al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wa ihsanu. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Shogi Firdaus merupakan mahasiswa Universitas Kyai Haji Ruhiyah Cipasung Tasikmalaya akan mempresentasikan matkul teori belajar yang berjudul diaforisme dan kognitivisme dengan dosen pengampu yaitu Bapak Heru Nugraha MPDI. Langsung kepada materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori belajar diaforisme. Pembahasan teori belajar diaforisme merupakan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa lingkungan. Teori bioforisme memberikan penekanan pada keadaan lingkungan yang berkaitan erat dalam proses pembelajaran. Menurut Nahar 2016, teori belajar bioforisme merupakan teori belajar yang menuntut seorang guru memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada anak dan hasil dari stimulus tersebut dapat diamati dan diukur berdasarkan tujuan untuk melihat ada tindakannya, perubahan tingkah laku dan signifikan. Pada teori belajar tersebut, teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajarnya. Teori ini menjadi aliran psikolog belajar yang lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar ini sendiri merupakan sebuah interaksi antara stimulus dan respon. Teori bioforisme ini dalam pembelajaran mengajar dan paling penting yaitu ketika seseorang dianggap telah belajar, ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Teori ini juga sebagai proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Teori ini mengasumsikan bahwa perilaku manusia dianggap seperti mesin yang selalu berhubungan antara satu sama lain. Manusia dianggap bersifat hedonitis, yakni selalu mencari kesenangan dan menghindari kerugian. Hampir dapat dikatakan bahwa teori ini mengatakan manusia pada dasarnya seperti robot, di mana lingkunganlah yang mengatur dan mengadilikannya. Contoh dari sebuah bioforisme. Salah satu contoh penerapan teori belajar bioforisme atau bioforistik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Penelitian Saputro 2015 menyimpulkan bahwa penerapan teori bioforisme atau bioforistik dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat jam pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya yaitu teori bioforisme merupakan teori psikologi yang materi kajian adalah perilaku yang tidak berhubungan dengan kesadaran atau struktur mental. Teori ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang bersifat eksperimental dan objektif dengan tujuan meramalkan dan mengontrol perilaku. Teori belajar bioforisme menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan tersebut
terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menghasilkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar anak baik internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar, sedangkan respon merupakan akibat berupa reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus terjadi. Jadi, teori belajar behaviorisme merupakan penguatan ikatan hubungan sifat dan hasil stimulus respon. Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari sebuah behaviorisme, yaitu yang pertama, mementingkan faktor lingkungan. Dua, menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan penggunaan metode objektif. Yang tiga, bersifat mekanis. Yang empat, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Yang kelima, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keenam, menekankan pentingnya latihan. Tujuh, mementingkan mekanisme belajar. Pembahasan yang kedua, teori belajar kognitivisme, yaitu teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha untuk melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan perilakunya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Adapun kognitif ialah belajar suatu proses psikis yang berlangsung dalam interaksi antara subjek dengan lingkungannya dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan kebiasaan yang bersifat relatif tetap baik melalui dunia pendidikan adalah teori belajar kognitif. Di antara teori belajar kognitif tersebut adalah teori perkembangan kognitif Jan Piaget. Teori perkembangan kognitif dan eh, teori kognitif ya. Yang selanjutnya, karakteristik atau ciri-ciri aliran kognitivisme. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, yang B, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang C, mementingkan peran kognitif. Yang D, mementingkan kondisi waktu sekarang. Nah, yang E, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Adapun teori tersebut, belajar kognitif ciri khasnya terletak dalam belajar memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang semuanya merupakan suatu yang bersifat mental. Misalnya seseorang menceritakan pengalamannya selama mengadakan perjalanan keluar negeri. Setelah kembali ke negerinya sendiri, tempat-tempat yang dikunjunginya selama berada di lain negara tidak dapat dibawa pulang sendiri. Orangnya sendiri juga tidak hadir di tempat itu. Pada waktu itu sedang bercerita, tetapi semulanya tanggapan-tanggapan gagasan dan tanggapan itu tuangkan dalam kata-kata yang disampaikan kepada orang yang dengar ceritanya.
Selanjutnya yaitu tokoh teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi, perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya yang dibantu oleh pertanyaan telitik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Contoh kognitivisme ya, yaitu ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar membangun sebuah ide dan memecahkan masalah. Kelebihan dari teori kognitivisme menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dalam teori kognitif, siswa harus lebih kreatif karena mereka tidak hanya menanggapi dan menerima rangsangan, tetapi mengelola informasi dan berpikir untuk menghasilkan ide dan mengembangkan pengetahuan. Sekaligus meningkatkan kemandirian siswa, salah satu ciri mendidik anak agar mandiri sejak usia dini. Misalnya pada saat siswa mengajarkan soal, siswa dapat bekerja secara mandiri karena pada saat belajar siswa menggunakan pemikirannya sendiri untuk mengasah ingatannya tanpa bergantung pada orang lain. Menurut para ahli kognitif, artinya mencipta untuk membuat sesuatu yang baru atau ide yang baru dari sudah ada. Jadi dalam teori kognitif, siswa harus mampu menciptakan hal-hal baru yang belum ada atau memperbaharui hal-hal yang belum tersedia yang sudah ada lebih baik lagi. Teori kognitif ini mudah diterapkan dan juga telah banyak diterapkan dalam pendidikan di Indonesia pada semua jenjang. Yang kedua, membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah. Yang ketiga, berpikir kritis melalui teori kognitif. Yang keempat, belajar bertanggung jawab. Yang kelima, sebuah teori yang banyak digunakan di Indonesia. Yang enam, cukup memberikan landasan teori. Yang tujuh, memaksimalkan daya ingat. Kekurangan dari teori kognitif yaitu yang kedelapan, tidak semua pendidik sesuai dengan teori kognitif. Apa yang dimaksud? Tidak semua teori dan tingkatan pendidik dapat dipraktikkan dengan teori kognitif. Ada beberapa materi yang sulit dipahami jika menggunakan pembelajaran kognitif. Dalam hal ini, sebaiknya guru menggantikan teori belajar kognitif dengan teori belajar yang lain yang berkaitan dengan materi dan tingkatan siswa. Juga sulit bagi guru untuk membuat siswanya memahami bagaimana proses kerja kelompok adalah salah satu strategi teori kognitif. Karena kesulitannya tersebut, guru harus mengulangi penjelasannya sampai siswa benar-benar memahami bagaimana proses atau alur pembelajaran yang dimaksud, sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik dan efisien, menghasilkan apa yang diharapkan. Yang sembilan, tidak semua orang memiliki daya ingat yang sama. Pada dasarnya, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan daya ingat siswa dan kemampuan mengingat secara keseluruhan dari setiap siswa. Maka kelemahannya di sini bahwa teori kognitif
menganggap semua siswa memiliki kemampuan daya ingat yang sama dan itu tidak dibedakan sama sekali. Yang ke-11, yaitu siswa tidak sepenuhnya memahami materi yang diajarkan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Bila mana banyak salah, mohon dimaaf karena saya masih tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal aqwal wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.